Shalom. 7 minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memperdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa Roh Kudus, orang tidak dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaharuan batin menuju hidup sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam Roh itu keragaman dan kepelbagaian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia. Selamat Hari Pentakosta, ya Roh Kudus, datanglah. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai 3. Berkatu
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Pentakosta pertama yang tertulis pada Kejadian 4 ayat 17 sampai 26. Kita membacanya secara responsoria. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila,
Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai pengganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kor Pemuda-Pemudi.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kudus, Roh Tuhanku, ukirlah
Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam. Warta Jemaat Minggu Pentakosta 24 Mei tahun 2026. Yang pertama, jadwal KUR hari Minggu 31 Mei tahun 2026. A. KUR yang mengikuti ibadah Minggu 31 Mei tahun 2026 pada sesi kedua Bahasa Indonesia jam 9 WIB adalah KUR Lukas. B. Yang mengikuti ibadah Minggu 31 Mei sesi ketiga Bahasa Daerah adalah KUR Gabungan sesi perempuan. Dan selesai ibadah sesi ketiga Bahasa Daerah hari ini, diadakan latihan agar semua peserta KUR Gabungan sesi perempuan mengikutinya. 2. Ibadah Pentakosta perayaan kedua. Untuk memperingati Hari Pentakosta, gereja kita mengadakan ibadah Pentakosta kedua hari Senin 25 Mei tahun 2026 masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan pernikahan Ruth Apri Maria Belen Siboya, putri dari Ahmad Hasi Boya almarhum, Ibu Rumondang Siombing, anggota jemaat kita dari Jalan Kenari 28, nomor 734, Perumnas Mandala, Sektor Joshua, dengan David Lumban Tobing, putra dari Tumpal Hangoluan Lumban Tobing, Ibu Nurdelima Pasaribu, dari Desa Sipoltang, Kecamatan Siampat Nempu, Kabupaten Dairi, anggota Jemaat HKI Sipoltang. Acara pemberkatan pernikahan hari Senin 8 Juni tahun 2026 di Gereja HKI Sipoltang. Yang keempat, kebaktian PP Remaja. Hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2026, akan dilaksanakan kebaktian PP Remaja bertempat di rumah Sintua RM Purba, Borusragi, Jalan Kenari 22, nomor 624, Sektor Joshua. Masuk pukul 18 WIB. Diharapkan bagi seluruh PP Remaja agar dapat menghadiri kebaktian tersebut. 5. Sesi pria akan mengadakan kegiatan kebersihan pekarangan gereja kita hari Rabu 27 Mei tahun 2026, mulai pukul 9 WIB. Diharapkan semua kaum pria ikut serta dalam kegiatan tersebut dan membawa alat masing-masing. 6. Sesi PP Remaja akan mengadakan kebaktian khusus untuk anak remaja gereja kita pada hari Minggu 31 Mei tahun 2026 masuk jam 15 WIB tempat gereja kita. Diharapkan semua anak remaja anggota jemaat kita untuk mengikutinya. 7. Anak lahir. Telah lahir seorang anak laki-laki Minggu 17 Mei tahun 2026 dari keluarga P. Sitompul, Boru Sidabuke, Jalan Kiwi 29, nomor 475, Sektor Maria. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. 8. Jemaat yang tambah telah menjadi anggota jemaat kita Bapak Fisher Octavianus, Ibu Debbie Mutiara Sianturi, dan 3 orang anak dari Gereja GKI Sumut, Mandala, Medan. Keluarga ini tinggal di Jalan Enggang Raya nomor 7, Perumnas Mandala,
atau sektor Filipi. Nanti setelah waktu jemaat kami coba perkenalkan maju ke depan. Yang ke-9, pelantikan Natal GKPI Wilayah 2, Medan 2, Deli Serdang tahun 2026. Pelantikan Panitia Natal GKPI Wilayah 2 dilaksanakan Senin 25 Mei tahun 2026 pukul 18 WIB sampai selesai, bertempat di GKPI Medan Kota, Jalan Sriwijaya nomor 9, Medan. Gereja kita mengutus Sekretaris Jemaat, Bendahara Jemaat, dan Koordinator Panitia Natal GKPI Wilayah 2, Seksi Musik dan Hiburan, Saudari Lenti Borbasaribu, dan 2 orang anggota, Tiurmaida Nenggolan dan Roini Manik, untuk mengikutinya. Nomor 10, jadwal ibadah sektor hari Rabu 27 Mei tahun 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor bertempat di rumah anggota jemaat, masuk pukul 20 WIB. Tempat dan jadwal ada di tertib acara kita. Nah, untuk anggota yang baru bergabung hari ini, kami persilakan untuk maju ke depan. Bapak Fisher Octavianus dan Ibu Devi Mutiara Sianturi. Selamat bergabung, semoga menjadi jemaat yang taat akan Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Demikianlah warta jemaat untuk ibadah kita minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, itu juga yang ada di pelataran dan yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf, ada koreksi untuk nas evangelium, tertulis Yohanes seharusnya 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kita baca secara responsif. Kita mulai. Karena itu aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kita baca bersama ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Ragam karunia dalam satu Roh, itu yang menjadi tema bagi kita pada Minggu Pentakosta hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dari nas pembacaan ini, rupanya di jemaat yang ada di Korintus pada masa itu, dikatakan jemaat ini hebat secara karunia, karena kepada warga jemaat banyak diberikan karunia Roh Kudus. Tetapi dalam kehebatan mereka atas karunia-karunia yang dimiliki, mereka gagal dalam hal kebersamaan atau kesatuan. Jadi mau menunjukkan, rupanya walaupun semua anggota jemaat memiliki karunia-karunia Roh Kudus, itu tidak menjamin tumbuhnya kebersamaan atau kesatuan di tengah-tengah jemaat. Mengapa? Karena rupanya dari berbagai jenis karunia-karunia yang diperoleh oleh jemaat itu menimbulkan kesombongan. Ada yang berbahasa lidah, menganggap karunia yang dimilikinya lebih hebat daripada yang lain. Ada yang mendapat karunia untuk menyembuhkan, menganggap itu karunia yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Sehingga di antara mereka ada perselisihan, menyombongkan diri, dan merendahkan yang lain. Oleh karena itulah Paulus mau memberikan pengertian tentang makna dari karunia Roh Kudus itu. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Allah karena memperoleh karunia Roh Kudus, hidupnya akan memuliakan Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang memperoleh karunia Roh Kudus, hidupnya pasti memuliakan Yesus Kristus. Kalau ada orang mengaku memiliki karunia Roh Kudus, tetapi dalam prakteknya dia bukan memuliakan Yesus, malah sebaliknya meninggikan, menyombongkan, memuliakan dirinya sendiri, hati-hatilah. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus. Jangan-jangan itu roh kuda yang melompat-lompat ke sana kemari.
Jadi mau mengatakan rupanya orang yang memperoleh karunia Roh Kudus bukan semata-mata bisa melakukan hal-hal yang mengherankan atau mujizat-mujizat, tetapi pada intinya orang yang memperoleh karunia Roh Kudus atau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memperlihatkan pola hidup yang tunduk kepada Kristus. Orang yang mau meninggikan Kristus. Itulah prinsipnya. Dengan begitu, di antara mereka tidak boleh saling menyombongkan. Karena masing-masing karunia yang mereka peroleh harus digunakan untuk memuliakan Kristus Yesus. Kemudian dikatakan lagi, masing-masing mereka memiliki karunia. Ada beberapa istilah yang dipergunakan. Ada karisma, ada diakonia, ada yang disebut dengan energema. Ini kuasa, karunia, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi karunia-karunia yang berbeda itu sumbernya sama. Dari Allah yang sama, dari roh yang sama. Jadi tidak ada yang boleh menyombongkan. Karena itu harus disadari. Karunia itu semua yang dimiliki oleh jemaat bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari Allah. Dan selanjutnya mau disebutkan lagi bahwa semua karunia yang berbeda-beda tadi itu harus dipergunakan untuk kepentingan bersama. Sebagai satu persekutuan, maka kepentingan bersama bagaimana supaya kehidupan bersama itu semakin lebih baik. Jadi sering digunakan kita sebagai tubuh, kita memiliki anggota tubuh. Saya mau ngajak sederhana aja. Ada enggak gunanya kelingking yang kecil ini? Ada, kira-kira apa? Bisa enggak pakai jempol? Enggak bisa. Sekecil apapun ini ternyata ada. Nah, memang ada kala, pernah dalam satu cerita, alat tubuh kita ini berlomba-lomba untuk mengklaim dirinya lah yang paling hebat. Seandainya Bapak Ibu sudah kehilangan indera penciuman, bisa nggak membayangkan kira-kira apa dampaknya? Jangan-jangan telur busuk pun dimakan. Mengapa? Karena sudah kehilangan indera penciuman. Jadi nggak tahu lagi mana bau atau apa. Pokoknya, oh ini telur. Makan. Jadi walaupun hidung ini kelihatannya kecil, sederhana, dia bukan hanya sekedar tempat gantungan kacamata. Tapi rupanya ada hal yang lebih besar. Jadi semua anggota tubuh ini punya perannya masing-masing. Nah, ketika masing-masing mau mengandalkan dirinya, maka itu akan merusak tubuh itu sendiri. Tubuh tidak akan bertumbuh dengan baik. Oleh karena itulah, semua karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu harus digunakan untuk kepentingan bersama, untuk pertumbuhan tubuh itu. Oleh karena itu dalam konteks pencurahan Roh Kudus, maka kita mau disadarkan bahwa rupanya Roh Kudus itu datang dan diberikan bukan supaya kita jadi orang hebat,
Tetapi sebaliknya, melalui Roh Kudus yang kita terima, Kristus itu akan semakin nyata dan dimuliakan melalui hidup kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan supaya hidup kita nyaman-nyaman saja, tetapi sebaliknya, Roh Kudus itu diberikan untuk semakin menguatkan kita menjadi saksi Kristus. Jadi bukan untuk membuat kita nyaman, tapi untuk menguatkan kita menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena banyak tantangan di sana. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, maka rasa takut itu akan diubah menjadi keberanian. Rasa takut akan tersingkir. Kemudian ketika Roh Kudus itu bekerja, dia bukan hanya memampukan lidah kita ini berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, tetapi paling utama mau mengubah hati kita sehingga diperbaharui. Oleh karena itu, kita mau disadarkan bahwa gereja bertumbuh bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh anggota jemaat, tetapi gereja itu dari mulanya sampai sekarang bertumbuh karena kuasa Roh Kudus itu. Oleh karena itulah, mari Bapak Ibu, kita tidak membiarkan api Roh Kudus itu menyala hanya di gereja ini. Tapi biarlah api Roh Kudus itu senantiasa bernyala, menyala-nyala terus di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, memang hari ini agak lumayan, mungkin karena cuaca yang kurang baik. Biasanya kalau altar kita ini kan warna merah, karena memang Roh Kudus itu disimbolkan dengan lidah api berwarna merah. Hanya segelintir yang pakai warna merah. Malah kadang-kadang pada saat bukan hari Pentakosta, ada kumpulan ibu-ibu, kumpulan kur yang nuansa merah menyala. Sementara hari ini hari Pentakosta seperti kurang menyala. Karena itu biarlah api Roh Kudus itu senantiasa menyala. Dengan begitu, ketika kita kembali pulang dari ibadah ini, kita masuk ke kehidupan kita sehari-hari, kita pulang, kita melanjutkan hari-hari kita dengan hati yang baru. Hati yang baru itu terlihat nanti karena Roh Kudus yang membaharui hati kita. Dia tidak hanya ingin kita menjadi pendengar akan firman Tuhan, tapi Roh itu akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku dari firman itu. Sehingga dengan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, api Roh Kudus itu terus menyala. Biarlah dengan dikuasai dan memperoleh karunia Roh Kudus tadi, lidah kita senantiasa atau melalui mulut kita ini kita gunakan untuk senantiasa memberkati orang. Jadi mulut kita ini jangan mengucapkan hal-hal yang mencelakakan atau mengutuk orang lain. Tapi biarlah melalui lidah kita ini dikeluarkan kata-kata yang berisi tentang berkat. Lidah ini memang kecil, tapi ternyata lidah ini juga bisa membakar satu kota. Dulu tahun 70-an, yang masih udah lahir pada masa itu ingat, memang lidah tak bertulang.
Masih ingat itu? Saya enggak ngajak Bapak Ibu untuk nyanyikan itu. Tapi mau menyadari lidah ini begitu berbahaya ketika dia tidak bisa dikendalikan. Tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan berkat. Demikian juga tangan kita ini dipakai untuk melayani. Jadi tangan yang kita gunakan ini jangan digunakan untuk melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tangan ini juga dipakai untuk melayani. Dan hidup kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia, bukan memuliakan diri kita. Itulah ragam karunia yang sudah diberikan bagi kita. Pulanglah dengan damai dan jadilah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini. Berkati pemberitaan firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami. Menjadi kuat kuasa yang memberikan semangat baru bagi kami di saat kami menjalani hari-hari kami di dunia. Terima kasih Tuhan. Itu juga hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mengingat peristiwa pencurahan Roh Kudus-Mu. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh senantiasa mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Itu juga Tuhan, kami bersyukur untuk segala sukacita, keberhasilan, pertambahan usia yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Itu juga secara khusus kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan bagi keluarga Bapak Sitompul, Ibu Boru Sidabuke, yang Kau telah mengaruniakan seorang anak laki-laki. Biarlah anak dan orang tua dari anak boleh dalam keadaan sehat. Itu juga kami bersyukur untuk keluarga Bapak Fisher Octavianus, Ibu Boru Siantoni beserta anak-anaknya yang telah menggabungkan diri bersama dengan kami dalam persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Engkau juga Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga ini, dan biarlah mereka menjadi anggota jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Itu juga Tuhan, kami berdoa bagi kami Erika Boru Hutauruk yang besok akan mengikuti sidang meja hijau dalam menyelesaikan masa pendidikannya. Berikan hikmat dan berkati dia sehingga segala persiapan untuk mengikuti ujian itu benar-benar bermanfaat dalam menghadapi sidang meja hijau itu. Terima kasih Tuhan. Itu juga untuk semua jemaat-Mu yang hingga saat ini mengalami banyak pergumulan. Engkau juga Tuhan yang hadir di setiap pergumulan jemaat, yang bergumul dengan rumah tangganya, yang bergumul dengan tentang anak-anaknya, yang bergumul dengan kondisi kesehatannya, yang bergumul dengan pekerjaannya. Engkau juga Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menopang seluruh jemaat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Hallelujah.
Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Keluaran 35 ayat 5, itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.